Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Muka gua ganteng. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah episode yang menceritakan cita-cita Maul. Maul. Apa cita-citamu? Kulit. Itu dia. Bahkan gue di sini akan membagikan tips and trik cara mendapatkan warisan jika keluarga kalian wasted tanpa meninggalkan warisan sedikit pun. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal dari perjalanan seorang keluarga yang ingin membawa calon member FF-nya ke rumah sakit meski kawasan di Bekasi diberi kesegaran saat malam hari. Ini mereka tahu fungsi helm atau kagak sih? Film pun mengajarkan kita kalau deket nggak usah pakai helm. Lah, ini lagi si emak lebih keren. Dia pakai mantel, bayinya kagak ditutupin. Akibat saking derasnya hujan, apalagi mereka tak memakai helm karena yakin memiliki tingkat kekerasan kepala melebihi beton, akhirnya kata-kata itu pun terpatahkan ketika motor si bapak agak standing dan nyungsep di sebuah aspal yang terbuat dari beton, dan pastinya mereka langsung terdeletkan dari dunia sebab beton adalah malaikat kematian yang sedang menyamar. Nah, di rumah Romi yang sedang gabut mau main ML atau FF, ia pun tiba-tiba diberikan pilihan lain oleh seorang minion. Mending cosplay jadi Naruto aja, Rom. Karena saat OTW rumah sakit, Romi mendapatkan gelar dari keluarga bahagia menjadi anak tanpa keluarga. Gelap-gelap. Ibu, kenapa kalian ninggalin aku sama adik kamu? Sabar. Pala bapaknya lah sabar. Ini dokter tahu rasanya kehilangan apa kagak cuy? Beruntung Ridwan Remin yang di stand up komedi zaman Romawi kuno ini memiliki hati kebaikan sebab ia tak memvonis seluruh keluarga Romi wasted karena masih menyisakan adik semata wayangnya. Welcome to the hell boy. Keesokan harinya kini jabatan Romi pun sudah berubah menjadi anak yatim piatu bersama adiknya. Buset dah, kalem bener ini bocah diajak main film. Gimana caranya aku lanjutin hidup ini? Warisan dari bapak nggak ada. Lah, Supra koperasi bekas tabrakan kan masih ada, Rom. Beruntung Romi mendapatkan uang giveaway dari nyawa yang udah terdeletkan sampai membuat adiknya auto balik badan dan full senyum melihat bau-bau uang. Bahkan matanya tetap fokus melihat uang yang besar kemungkinan adik Romi memiliki pengalaman di bidang tikus berdasian saat sudah besar. Uangku tidak boleh untuk rakyat. Kala itu uang tersebut langsung diolah untuk modal usaha tempe bacem yang memiliki tingkat kelezatan di luar nalar. Bahkan kalau food vlogger kode merah datang mereview, ia akan memberikan ara-aranya sampai tepar mengenaskan. Mamam tuh ara-ara. Dimana selesainya masak, Romi menawarkan tempe tersebut ke kantin sekolah sambil menggendong calon member FF-nya. Ya elah, si bapak bukannya ngasih warisan malah ngasih beban. Canda gua mah. Ini apaan nih? Ini bu, saya bikin tempe bacem. Buset, ada pemain timnas cuy. Kagak gerah itu kaki pakai kaos setengah meter. Bahkan saat masuk ke dalam kelas, Romi tetap mengajak adiknya. Kamu sekolah sama adik kamu? Iya. Lihat tatapan si bocil. Gini amat dapat peran jadi orang susah. Dan yang lebih membagongkan lagi, surprise. Bisa-bisanya dokter kematian sekarang malah jadi guru. Ngajarin apa pak? Cara mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Sepulang sekolah kini Romi menawarkan minion sana tempe bacemnya yang tentunya ditolak karena nggak punya uang. Apalagi saat tiba di rumah si bocil FF ini terus-terusan nangis hanya karena baru sekali sekolah dan dapat mata pelajaran matematika 4 jam. Membuat badannya langsung seketika panas dingin. Ya elah, lu masih mending kids, gue dulu matematika 4 jam. Pas mapel keganti langsung fisika. Nah setelah 2 bulan berjalan, setiap mapel matematika ini si bocil selalu nangis seperti mendengar bisikan-bisikan rumus mematikan dari dalam telinganya. Apalagi karena adiknya mengganggu pelajaran, dokter kematian menyuruh Romi untuk menggadaikan adiknya di kantin tebus saat sudah jam istirahat. Kemudian sepulang sekolah, sekarang Romi bisa-bisanya berjualan tempe bacem setelah melihat ada orang yang jualan tempe bacem dengan cara kipas-kipas. Itu kagak kemakan debu bang tempenya. Tempe bacem. Boleh saya coba? Buset dah bu, ini orang jualan bukan bagi-bagi tester. Hasil setelah dikasih cicip sekali, dagangan Romi laris manis sampai membuat pesaingnya mulai berubah menjadi begundal. Karena sesuai kata-kata Joker, orang jahat tercipta dari tempe bacemnya yang tak laku dan tersaingi.
Selesainya berjualan, Romi tetap mengolah tempe sisanya agar para warga Wakanda pada wasted mengenaskan. Bahkan selagi masak, Romi tak lupa belajar bahasa Inggris 60 menit langsung bisa melalui sebuah kamus. Karena targetnya sekarang ingin menawari bule-bule yang kesasar ke Bekasi. Nah, dengan gebleknya Romi yang belajar sampai tertidur, keluarlah asap dari dalam dapur yang rupanya Romi telah berhasil mematangkan seisi dapur dengan kompor yang lupa dimatikan. Hasil saat masuk ke dapur, surprise, menyala bangku. Dimana dengan air bekas comberan akhirnya api itu padam dan Romi berhasil selamat dari bacotan no jutsu milik mama yang punya kontrakan. Keesokan harinya saat berjualan tempe di pasar, saingannya pun mulai ramai pembeli sebab udah mendapatkan cheat kegacoran dari sutradara, entah itu pakai penglaris atau tumbal proyek agar usahanya lebih laris. Tutorial penglaris cuma ada di Wakanda cuy. Trip lagi hidup lagi kagak gacor, tempe bacem sama sekali belum laku. Ketika pulang malah kontrakan Romi yang laku karena pemilik kontrakan mengusir Romi yang udah telat bayar sekitar 10 menit. Saya ikut prihatin ya sama nasib kamu dan adik kamu itu. Mana ada orang prihatin logatnya kayak gitu anjing. Romi yang diusir kini harus berkeliling galaksi sampai hari berganti skin dan hujan menerjang di daerah Bekasi. Namun untungnya sebuah ruko pun menyelamatkan Romi dan adiknya dari ulti Kadita sampai Romi pun kepikiran sebuah ide usaha buka ruko hanya bermodalkan linggis dan lari cepat. Jadi maling ruko. Setelah hujan itu reda, Romi pun auto panik saat melihat adiknya lenyap dari muka bumi. Dimana ketika berkeliling mencarinya, Romi berhasil melihat adiknya yang baru aja mau di giveaway-kan demi uang untuk depo kakek Zeus oleh bapak berskin Black Panther ini. Alhasil terjadilah perdebatan sebab calon pembelinya bingung yang ia pegang anak hasil nyuri atau hasil dicuri. Aduh, kalian apa-apaan sih? Bikin bingung orang aja. Yang benar itu kamu atau kamu? Sejelas ini loh, bisa-bisanya si bapak kagak tahu mana yang bener. Noh, lihat. Bentukan si pencuri. Dari skinnya aja kayak preman anjing. Masa kagak bisa ngenalin? Beruntung dengan mengeluarkan sertifikat kepemilikan alias akte kelahiran. Anjas, lihat guys. Namanya telah lahir Hanif. Anak dari bla 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 bla. Simple bener itu nama. Emak bapaknya kehabisan inspirasi nama atau gimana cuy? Kagak ditanda tangan dong. Ini template akte download di mana? Di Canva. Setelah berhasil mendapatkan adiknya kembali, padahal si adik lebih bahagia hidup bersama mereka karena kekuatan orang kaya. Kini beberapa bulan pun berlalu di mana Romi berhasil lulus dengan tingkat kecerdasan melebihi kriteria anggota yang suka ketiduran saat rapat. Rapat pemberantasan sarang nyamuk. Namun sayangnya Romi tak mengeluarkan kepintarannya dengan melamar kerja di perusahaan gede atau nyalek, melainkan ingin mencoba kerja dari bawah dulu karena kalau hidup hanya mengandalkan privilege sungguh membosankan katanya. Bisa-bisanya warung sembako kecil gitu doang nyari karyawan. Itu bapak sibuk pusreng kah sampai perlu karyawan? Sayangnya karena si bocil FF kerjanya nangis, makanya cepat gede kids biar bisa mabar. Baru aja si Romi kerja sehari yang langsung dikit dari tempat kerjanya akibat bukannya meringankan beban kehidupan bosnya, yang ada nambah beban apalagi membuat fokus bosnya buyar ketika pusreng OTW Grandmaster. Loh, Pak, kenapa saya dipecat, Pak? Pakai nanya, suara tangisan adek lu kayak knalpot mio ember. Beberapa hari kemudian akhirnya Romi mendapatkan kerja lagi menjadi builder. Mari kita bekerja bakar rumah mereka. Selagi kerja adiknya ditidurkan di sebuah gubuk dan saat sudah selesai kerja, Romi bersama seorang builder mampir ke warung teh tawar yang dimana ketika melihat Romi tentunya teteh ini atau kesaknean. Bahkan sampai rela dagangannya diberikan gratis agar Romi mau kepincut dan sering-sering makan di tempatnya. Ini kok ayam ya? Tadi kan saya pesannya pakai tahu. Gratis. Bonus. Penyebab beberapa oknum builder kuli pulang-pulang kagak bawa uang. Ya gini. Digoda dikit kepincut, ambles deh tuh gaji. Apalagi di sana si teteh menawarkan dirinya sebagai tukang gendong adik Romi untuk simulasi di masa depan menggendong anak Romi yang diolah bersama si teteh ini ya, asik-asik. Namun sayangnya si teteh tak becus ngurus bayi karena ia cuma minat rudal balistik Romi. Sampai Romi pun tahu si teteh ini hanya nafsu terhadap rudalnya dan langsung mengalokasikan adiknya kembali ke gubuk tempat para builder. Rumus mendekati seseorang cuy. Deketin adiknya, ambil kakaknya. Keesokan harinya datanglah pemilik rumah yang dibangun Romi bersama anaknya.
Dimana saat si woman bernama Ratna ini melakukan gerbek rumah baru hasil minta ke orang tua cek, sebuah kejadian supra bapak kau pun langsung terjadi. Buset, tangan Romi sampai kegeprek dong. Bukan kuli Jawa yang buat cuy, masa dipegang doang langsung rapuh. Singkat cerita, Romi pun dirawat di rumah sakit dan seperti biasa tangan kiri yang kegeprek, tangan kanan yang diimpus. Itu tangan kiri kagak retak kah kegedik beton? Di sana meski tangan udah cedera, tapi kesaknian tidak bisa ditahan oleh Romi setelah melihat ke-good lookingan dari Ratna. Ini anaknya Pak Riko. Cantik, lembut dan baik. Aduh, Kenapa bang? Nah, beberapa hari keluar dari rumah sakit, Romi yang kerja kembali didatangi oleh Ratna untuk memberinya makan siang. Udah kecantol nggak tuh? Info lokasi bangunan yang mau dirobohin dong bang. Kali aja ya kan nemu kayak Ratna. Kayaknya dia jatuh cinta sama kamu. Ya nggak mungkin lah bang. Fahmi. Kalau orang udah jatuh cinta, itu nggak mandang kasta. Ya emang sih, cuman kita sebagai laki-laki ya insinyur lah anjing. Beberapa hari pun berlalu, Ratna yang hendak ngapelin Romi sambil belajar tutorial bikin bataku, ia pun tiba-tiba diberikan giveaway oleh bapaknya berupa manusia berbatang yang telah sakni sejak dari balita dengan Ratna. Alhasil baru aja mau belajar bersama Maul membangun negeri. Apa cita-citamu? Ratna pun terpaksa sedikit healing ke sebuah restoran sambil dengerin bacotan anak teman bapaknya yaitu Dito soal ketampanannya. Sebenarnya sih banyak yang mau sama aku. Kapan lagi kan endorse diri sendiri? Di sana Dito pun sempat mengajak Ratna menikah di Disneyland tanpa ia tahu ending cerita Disney itu sangat gelap seperti Brody. Ya makanya beberapa yang nikah di sana berujung gelap. Namun Ratna yang menolak, ia langsung mengeluarkan bacotannya sampai Dito kena mental. Keesokan harinya akhirnya Ratna bisa belajar menguli bersama Romi sambil merawat adiknya. Tapi kejadian romantis ini dipergoki oleh si teteh jamu gendong sampai ia mengirimkan rekaman tersebut ke bos Romi. Astagfirullahaladzim. Kuli bangunan om. Buset, emang kenapa pak kalau kuli bangunan? Masa iya kuli kagak boleh memperbaiki ekonomi? Dan mengetahui hal tersebut, bosnya dan Dito langsung OTW TKP sebab Romi diberitakan sudah menikah oleh si teteh BGGST ini. Sampai-sampai keluarlah tutur kebacotan dari cangkem bapak ini yang membuat Romi ingin memakai hashtag di rumah aja. Fahmi, saya nggak akan sudi anak saya ini pacaran dengan orang miskin seperti kamu ini. Buset, seketika Romi auto jadi introvert nggak tuh? Kala itu Romi langsung dipecat hingga membuat kentutnya menyublim. Namun untung dengan Ratna yang memohon ke bapaknya, Romi batal di-delete dari anggota menguli membangun negeri tapi dengan syarat dilarang meet and greet dengan Ratna. Keesokan harinya saat Romi mau dengerin DJ Pantura di kosannya, ia pun tak sengaja menguping pembicaraan Dito yang menyuruh seorang begunal NPC menipu bapak Ratna agar mau nanam modal ke dirinya dalam kata lain MLM. Namun tanpa mengatakan saya berhasil membeli Pajero Cash 2, rumah dan keliling negara seperti PT apa tuts? Sayangnya keberadaan Romi berhasil diendus oleh begundal BGGST ini sehingga ia langsung balas dendam dengan mengambil semen 4 roda kurang 1 yang dibawa oleh Romi. Alhasil saat mandornya menanyakan di mana semennya, si Romi auto kena makian karena udah berhasil menghilangkan semen. Terlebih lagi saat bosnya datang. Aduh. Jangan-jangan uang untuk beli semen itu kamu pakai untuk kepentingan kamu sendiri. POV ketika bapak kalian 100% negative thinking. Hari itu juga Romi terpaksa kembali dikeluarkan dari grup menguli bersama Maul dan langsung GB pahala dengan cara beribadah sampai doanya didengar oleh Pak Ustadz dan langsung memberinya sebuah kerjaan sebagai marbot masjid. Gua tahu itu bukan suara lu Rom. Download di mana bang? Suara itu pun berkumandang sampai didengar oleh Ratna yang lagi berduaan hingga sebuah password baru pun tercipta melalui cangkem Dito. Udah azan? Yuk, yang di situ tuh. Tanpa sholat, hidup aku baik-baik aja kan? Nah itu dia, utusan Dakjal ya gini cuy. Mendengar itu Ratna seketika kabur dari sana sebelum terkena sambaran ulti Eudora. Terlebih lagi saat sampai di masjid ia menemukan adik Romi yang rebahan santuy hingga berhasil menemukan keberadaan kakaknya sang rudal idaman Ratna. Di mana Romi langsung memberitahu Ratna kalau bapaknya akan terkena target penilapan dari perusahaan MLM yang outfitnya selalu memakai dasi dan jas yang dibeli Shopee makanya kegedean. Namun meskipun Ratna udah memberitahu bapaknya, yang ada si sepuh ini kagak mau dengerin anaknya dan malah mempercepat kawinan Ratna dengan Dito. Gebleknya kagak ketulung.
Dan benar saja, hari itu juga Bapak Ratna lagi ngadain meet and greet dengan Begundal Suruandi itu, yang hasilnya si Bapak auto kepincut sampai memberikan dananya yang melebihi pengkorupsian 300 triliun, yang dimana dana tersebut langsung diberikan ke Ditu untuk modal nikahnya dengan Ratna, sehingga besoknya mereka langsung gas menjadi pasangan suami istri. Kapan lagi kan nikah dimodalin mertua tanpa ketahuan? Namun sayangnya Boroja mengatakan sah. Datanglah 2 orang Pak Pol yang datang-datang memberikan surprise berupa kartu menuju penjara sebab Dito adalah buronan kelas ikan gurami nyat-nyat yang sering melakukan investasi bodong dengan membuat korbannya tergiur di awal. Kezabatu. Alhasil dari kejadian ini jantung Bapak Ratna auto mendak dikduk ser, mekeber melingser dan berujung harus staycation di rumah sakit. Dan tak berselang lama datanglah Romi untuk menjenguk mantan bosnya tanpa mengatakan mamam tuh. Karena Romi yang memiliki tingkat penggebean pala sangat tinggi, ia langsung mengaji di depan bosnya agar cepat sadar dari 1.3 pacar gue cantik tapi ngambekan. Hingga akhirnya Bapak Ratna bisa sadar dan langsung meminta maaf, bahkan sebagai permintaan maafnya, si Bapak sampai memberikan anaknya untuk dijodohkan ke Romi, rudal yang selama ini diidam-idamkan, terlebih lagi bukan cuman bonus anaknya doang. Si Bapak sampai memberikan Romi warisan seluruh pabrik tempenya untuk Romi agar ia bisa melakukan jedak-jeduk brutal tanpa memikul semen dan bataku lagi. Tamat? Sebuah tutorial yang mantep ya guys ya. Buat kalian yang gak disisain warisan boleh dicoba Dani.